Ini merupakan edisi pertama podcast 3C kita, dan kebetulan pada kesempatan ini kita berhasil merampok waktu dari salah satu aktivis yang selama ini mana melintang di dunia penyelenggara. Beliau ini Bapak Ansarullah Alida, seorang advokat yang terjerumus atau memilih masuk yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Saya panggil Bang saja ya. Sehat, apa kabar Bang? Baik. Ini menarik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas sudah bersedia mengorbankan waktunya ini. Ini malam kita datang ini. Ini waktu istirahat, ini kita ganggu beliau ini. Saya sudah mau istirahat ya. Jadi gini Bang, sekaitan dengan dunia demokrasi, menurut dari hasil beberapa informasi yang kami dapat, bahwasanya Abang ini memang konsentrasinya di bidang hukum ya. Sempat kuliah di Unhas juga kemarin, ambil hukum, kemudian lanjut di Jogja, kemudian berprofesi sebagai advokat, dan akhirnya masuk ke dunia penyelenggara, khususnya di Bawaslu. Ya meskipun sebenarnya ketika kita kaitkan di dunia akademik, memang dunia penyelenggara itu memang mestinya sebenarnya harus diisi orang-orang hukum, karena sebuah lembaga yang memang menegakkan aturan, khususnya dalam penegakan hukum. Jadi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya yang saya mau itu kenapa pilih hukum dulu? Oh begitu. Kenapa sampai pilih hukum dulu? Dari Polewali ya ke Makassar ambil hukum, dan akhirnya sampai sekarang aktivitas dan dunia kerjanya itu tidak terlepas dari keilmuan hukum. Bisa dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih ini di Dasul ya, yang sudah tiba-tiba mengetuk pintu dan meminta sedikit waktu untuk berbincang-bincang ya. Malam ini saya diminta untuk berbincang-bincang terkait dengan sisi lain ya, atau sedikit sekilas perjalanan hidup saya ya. Ya, kalau cerita soal kenapa saya ambil hukum, jadi pada mulanya itu kan waktu sekolah di SMA, sebenarnya saya itu sebenarnya tertarik di eksakta. Makanya saya mengambil jurusan IPA waktu itu ya. Itu di SMA 2 Polewali. Saya ambil eksakta jurusan IPA dengan harapan, karena memang waktu itu saya sangat menggemari yang namanya fisika, kimia, matematika ya kan. Saya suka menghitung ya, saya suka menghitung. Menarik ini. Nah, kemudian setelah lulus itu, makanya setelah lulus saya mendaftar di di Unhas. Saya ngambil jurusan waktu itu ya tentu yang ada hubungannya dengan eksakta itu kan. Makanya saya ngambil jurusan elektro waktu itu, elektro teknik elektro. Nah ternyata waktu saya daftar ternyata tidak lulus, dan setelah itu saya tahun 2003, karena waktu itu tahun 2003 saya mendaftar kuliah. Waktu itu karena nggak lulus, akhirnya saya ke Pare, Kediri untuk belajar bahasa Inggris dulu di sana. Nah, jadi hampir kurang lebih sampai 9 bulan saya di Pare, Kediri itu Jawa Timur. Di sana saya belajar bahasa Inggris dengan harapan setidaknya dalam 1 tahun itu sambil menunggu pendaftaran SPMB lagi, saya mengisi aja dengan kursus bahasa Inggris.
Walhasil ternyata di Pare saya lebih sering berdiskusi ya, berorganisasi. Di sana lah saya mulai berorganisasi ya. Karena di sana ada kumpulan anak-anak Sulawesi ya, Sulawesi. Kita bentuklah perkumpulan itu, dan di sana lah saya mulai belajar berorganisasi, belajar bagaimana mengelola teman-teman, bagaimana berdiskusi kelompok dan seterusnya, hingga akhirnya mulailah saya mencintai atau menggemari yang namanya berdiskusi. Tapi statusnya belum mahasiswa di situ ya? Belum mahasiswa. Belum mahasiswa tapi sudah berpaguyuban. Ya, ini 9 bulan saya. Nah tadinya pikiran saya mau ngambil kembali jurusan eksakta itu, tapi ternyata karena itu tadi pengalaman selama 8 bulan 9 bulan di Pare itu malah pengalaman yang gemar berdiskusi, diskusi masalah apa saja, sehingga jurusan saya waktu itu saya mengambillah jurusan sosial. Saya mengambil jurusan yang sifatnya sosial, yang kira-kira diskusinya soal-soal yang umum, soal-soal kemasyarakatan. Nah salah satunya sebenarnya soal-soal hukum. Makanya waktu itu setelah selesai dari Pare, saya kemudian mencoba ke Jogja waktu itu, mencoba mendaftar di Jogja 2004. Ternyata waktu itu tidak ini juga. Akhirnya saya kembali ke Makassar. Ambillah saya jurusan hukum. Jadi saya tidak ingat lagi, saya tidak terbayang lagi untuk ambil jurusan yang eksak. Udah tahun yang sama itu Bang ya? Di 2004. Saya kembali ke sana dan mendaftar jurusan hukum. Yeah. Nah sebenarnya jurusan hukum yang saya ambil waktu itu kan karena lewat SPMB istilahnya waktu itu sudah tidak dapat ya. Jadi saya lewat jalur dulu ada istilah ekstensi ya, hukum. Jadi tidak melalui jalur reguler. Jadi setelah daftar 2004 di Unhas, akhirnya saya lulus ya, lewat jalur ekstensi itu. Nah di sanalah saya mulai mengembangkan tadi apa yang saya dapatkan di Pare, berorganisasi dan seterusnya. Akhirnya saya mulai terjun di beberapa organisasi ya waktu itu, seperti HMI. Saya ikut pengkaderan dan seterusnya. Kemudian sempat juga saya ikut pengkaderan di BMI waktu itu. Kenapa saya masuk ke beberapa organisasi? Karena memang saya senang dengan banyak teman, dengan berdiskusi dan seterusnya. Akhirnya dari situ juga saya mulai, karena dulu saya itu kan orangnya malas membaca kan, malas membaca buku-buku yang berbau sosial seperti itu kan. Tapi dengan berdiskusi, dengan berorganisasi itu saya malah secara tidak langsung harus dipaksa untuk banyak membaca buku-buku yang kira-kira ya buku-buku tebal seperti itu ya, kayak buku-buku syafat dan seterusnya. Akhirnya kita harus baca karena itu tadi, karena organisasi itu. Nah saya kurang lebih 2004 masuk, kemudian selesai 2010. Agak lama sih saya di kampus waktu itu, 6 tahun ya. Nah, 2010 selesai, saya memang langsung berpikir waktu itu kan pikiran saya gimana lanjut S2 lagi. Tapi karena waktu itu karena kondisi ya saya kembali ke Kediri lagi. Itu ngapain di Kediri? Saya khusus lagi bahasa Inggris. Saya khusus lagi bahasa Inggris karena ini tadi untuk melanjutkan pendidikan S2. Nah, waktu itu karena untuk maju ke S2 lagi ya berarti setidaknya harus bahasa Inggrisnya itu ada dasarnya. Ya akhirnya kembali ke Kediri beberapa bulan, balik, kemudian saya ke Jogja lagi. Nah di Jogja lah itu baru saya melanjutkan S2 dengan fakultas yang sama, fakultas hukum. Selesai S2 2013 kalau saya nggak salah itu 2014 saya selesai
saya langsung daftar ikut pendidikan PKPA, advokat, kemudian ikut ujian dan alhamdulillah lulus, dan sudah setelah dinyatakan lulus dan SK-nya keluar, nah saya langsung berpraktik pengacara. Berarti sudah banyak pengalaman beracaranya juga. Tapi sebelum masuk dunia itu kan memang saya magang. Iya. Saya magang dulu di Jakarta, waktu itu di Jakarta Selatan. Saya ikut dengan advokat senior waktu itu, kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Saya ikut dengan beliau magang di sana sambil belajar dan seterusnya. Nah, sampai ke Polewali, kembali ke kampung. Saya ikut lagi dengan senior advokat senior yang ada di Polman. Ya. Itu berapa tahun itu, Pak? Sebenarnya tidak begitu lama saya bersama dengan senior gitu ya, tapi saya kemudian memberanikan diri untuk beracara sendiri dengan nama kantor saya sendiri, dan alhamdulillah saya bisa melewati itu. Dan beberapa kasus sudah ada beberapa kasus dengan kantor saya sendiri yang saya dirikan, yang kemudian saya tangani. Alhamdulillah dengan keberanian itu, ya itu juga sih sebenarnya keberanian itu sih bagian dari itu tadi, pengalaman-pengalaman yang kita peroleh di selama kita termasuk pengalaman berorganisasi juga. Ya. Nah ini yang menarik ini, kita mau dengar cerita dari advokat jadi komisioner. Itu ceritanya gimana itu, Bang? Jadi begini ya. Jadi saya beradvokat, ya jalan. Nah, kemudian saya dulunya sebenarnya berpikir mau mendaftar Panwas Kecamatan waktu itu. Panwas Kecamatan. Ya. Jadi waktu sebenarnya begini, sebelum saya aktif betul di advokat, aktif di beracara ya di advokat itu, saya kan sebenarnya mengajar juga di kampus. Jadi setelah selesai S2, saya kemudian di samping tadi saya mengikuti pendidikan PKPA, kemudian saya juga mengajar gitu, mengajar tahun 2015, mengajar di Unsubar. Tapi waktu itu memang belum terlalu aktif di dunia kepengacaraan waktu itu. Tiba-tiba ada ajakan teman untuk mendaftar, ada penyelenggara. Saya berapa tuh Bawaslu ya wes, kita coba. Tapi waktu itu memang Panwascam. Tapi ya mohon maaf saya potong ini Bang ya, tapi daya tarik dunia kepemiluan itu sendiri bagi seorang Ansarullah ini sebenarnya seperti apa? Apakah hanya karena ada ajakan dari teman, atau memang sejak awal dunia kepemiluan ini menjadi bagian frame dari pengalaman seorang Ansarullah ini dalam menggeluti bidang hukum? Itu sebenarnya soal penyelenggaraan pemilu itu atau penyelenggara itu sebenarnya tidak asing di telinga saya. Bukan hal yang baru atau bukan hal yang tabu untuk selalu saya diskusikan. Bahkan hal-hal penyelenggaraan atau pemilu atau pilkada itu kan sering kita diskusikan, sering saya dapatkan di kampus atau di tempat-tempat diskusi. Bahkan di kampus itu kan hukum itu kan itu juga sangat kental ya, sangat erat kaitannya dengan persoalan-persoalan kepemiluan, persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-persoalan kepemimpinan daerah. Nah itu juga sangat kental kaitannya dengan keilmuan hukum yang saya dapatkan. Bahkan di organisasi juga kita tidak sejarah juga kita kadang memberikan kritik atau memberikan masukan kepada pemerintah, kepada kepemimpinan. Bahkan kita juga kadang memberi masukan untuk bagaimana melahirkan sebuah pemimpin yang baik ke depan. Jadi pengalaman-pengalaman itu atau pengetahuan-pengetahuan itu sebenarnya sudah ada di saya, sudah ada di kami. Tapi secara spesifik terkait dengan penyelenggara itu memang saya belum dapatkan. Tapi secara umum soal pemilu, soal demokrasi dan seterusnya itu sebenarnya sudah kita diskusikan sejak kita mahasiswa.
Jadi ketika dapat ajakan dari teman untuk masukkan ini, jadi saya waktu itu malah berpikir kalau saya daftar di penyelenggara berarti saya akan menjadi bagian dari sistem itu sendiri yang selama ini menjadi bahan diskursus. Saya akan bagian dari sistem itu, bagian dari yang punya peran-peran dalam proses-proses penegakan demokrasi, penegakan hukum dan seterusnya. Nah itu kan yang belum saya rasakan ya. Kita hanya mengkritisi waktu itu di mahasiswa maupun sebagai praktisi ya, maupun sebagai dosen ya, kita hanya memberikan kritik saja, memberikan saran, memberi kritik kepada pemerintah, kepada pemerintah. Dan hari itu tawaran itu saya anggap ini tantangan kayaknya. Gimana kalau saya masuk di bagian dari penyelenggara itu? Oke. Seorang Ansarullah Alida ini kan Korbit penindakan pelanggaran. Ini untuk kawan-kawan yang nonton ini tahu, beliau ini Korbit penindakan pelanggaran di Bawaslu Sulbar. Ini ada pertanyaan yang menarik nih yang sepertinya cukup penting untuk dijawab pada malam ini. Ya. Selama menjadi pimpinan di Bawaslu Provinsi ini bisa diceritakan tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2020 ini kan jaraknya ini kan dari 2019 sampai ke 2020 itu kan tidak cukup setahun itu. Jadi selesai pemilu 2019 capeknya menjadi juri di penegakan keadilan pemilu ini tiba-tiba diharapkan pada pemilihan kepala daerah lagi. Nah, ini apakah ada enggak pengalaman yang sangat berkesan untuk seorang Ansarullah ini dalam dalam memimpin lembaga di Bawaslu Provinsi Sulbar ini, khususnya dalam hal penindakan pelanggaran? Bisa di Jadi begini, jadi saya tadi cerita bahwa awalnya sebenarnya niat saya masuk Panwascam, tapi karena waktu itu berkas saya telat, saya sepertinya telat memasukkan berkas. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada seleksi untuk Bawaslu Provinsi. Wah, ini telat membawa hoki. Jadi saya meloncat kira-kira gitu. Jadi ada. Saya sebenarnya tidak berpikir untuk ke sana, tapi teman yang ngajak dari kampus itu ngajak, ayo kita coba-coba aja tadi gitu. Coba-coba. Ya udah saya coba, akhirnya kita seleksi dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Sejak saat dinyatakan lulus sejak dilantik 2017 September tanggal 20 September 2017 kami dilantik itu ya. Saya langsung berpikir, waduh, ini saya jadi pejabat sekelas provinsi ini. Jadi itu tantangan di usia saya waktu itu yang kira-kira saya mungkin termasuk yang paling muda ya. Di antara seluruh ini. Ya, di antara seluruh penyelenggara Bawaslu di tingkat provinsi se-Indonesia ya. Dengan usia yang kira-kira masih cukup muda dan pengalaman penyelenggaraan pemilu yang saya kira belum ada ya, belum ada ya, hingga itu menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi tidak berarti bahwa saya tidak ada pengetahuan dasar ya, pengetahuan awal terkait dengan pemilu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu kita sudah diskusikan. Keluarga mendukung juga Bang? Iya, sangat mendukung. Akhirnya pada saat mulai kita bekerja 2017, kita menghadapi pilkada waktu itu ya, 2018, kemudian masuk lagi pemilu 2019, masuk lagi pilkada 2020. Nah, saya kira secara umum sih sebenarnya, secara pribadi saya sih sebenarnya tidak begitu mengalami hambatan ya atau kendala dalam pekerjaan saya, apalagi divisi yang saya ampuh waktu itu kan memang divisi yang sesuai dengan jiwa dan bakat saya ya. Karena divisi penanganan pelanggaran berarti berbicara soal penegakan hukum pemilu. Nah, sejak mengampuh divisi itu, saya sudah meyakini dan mulai percaya dirilah kira-kira seperti itu. Saya meyakini dan percaya diri bahwa
saya bisa mengerjakan divisi itu, saya bisa mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan ya. Dan pada akhirnya ya di pemilu 2000 pilkada 2018 ya. Kemudian pemilu 2019 kalau saya lihat pilkada 2020 itu kita bisa selesaikan. Saya bisa selesaikan dengan apa ya? Dan saya merasa puas. Karena puasnya kenapa? Karena apa yang saya peroleh, keilmuan yang saya peroleh ya dari kampus, tempat-tempat diskusi itu kemudian bisa terjemahkan dalam dunia nyata sebagai seorang penegak, katakanlah sebagai penegak hukum pemilu kira-kira. Karena cukup berat juga sebenarnya kemarin ini, karena salah satu daerah di Sulbar ini itu masuk dalam tingkat kerawanan tinggi sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu, Bang ya. Jadi memang tantangan di Sulbar ini memang agak mungkin tantangan yang saya katakan tidak begitu ada kendala ya, dan secara pribadi ya. Tapi kalau dari sisi ada tantangan dalam pengertian ada intervensi ya, atau ada pengaruh kepada kami sebagai negara, itu pasti ada. Nah, itu mungkin sebagai tantangan tersendiri bagi saya di usia yang muda, yang kemudian dari tugas yang saya kira tugas ini cukup berat ya dari sisi kewenangan. Dan itu kembali kepada integritas sih sebenarnya menurut saya. Itu kembali kepada pribadi ya. Jadi alhamdulillah terkait dengan intervensi atau ada pengaruh atau ada tekanan seperti itu, ya itu juga alhamdulillah saya bisa atasi lah. Ini terakhir, ini pertanyaan terakhir, Bang. Apa yang akan dilakukan seorang Ansarullah ini ketika sudah tidak di dunia penyelenggara lagi? Apakah mau konsen kembali ke dunia advokat atau jadi seorang akademisi? Karena riwayatnya tadi juga dijelaskan pernah berkecimpung di dunia kampus juga sebelum masuk ke dunia penyelenggara. Jadi kalau misalkan nantinya tidak di penyelenggara pemilu lagi ya karena profesi awal itu kan adalah pengacara, advokat dan dosen kan. Ya saya akan kembali ke sana dan pekerjaan sebagai dosen itu sebenarnya juga pekerjaan yang menyenangkan buat saya. Pekerjaan praktisi sebagai pengacara itu juga menyenangkan. Jadi pada intinya saya senang dengan pekerjaan yang memang sesuai dengan keilmuan saya, pikir seperti itu. Karena praktisi pengacara, advokat itu kan juga kaitannya dengan keilmuan saya. Dosen mengajar di Fakultas Hukum, itu juga kaitannya dengan keilmuan saya. Jadi memang sejauh ini kalaupun tidak di penyelenggara lagi pasti ambil saya. Yang tetap pada koridor keilmuan hukum itu tetap konsen di dan tetap konsen pada keilmuan hukum, termasuk mungkin nanti akan banyak memberikan edukasi, masukan atau sumbangsi lah kira-kira seperti itu terhadap sekaitan dengan pemilu dan kepemiluan kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih waktunya ini. Sip. Ini berapa menit kita sita waktunya Bang Ansarullah ini? Ya, jadi saya senang juga malam ini bisa diajak diskusi. Dan kami berharap ini Bang, untuk kesempatan selanjutnya kami masih diterima ini. Apalagi kita datangnya, waduh, jam berapa ini? Jam 10-an tadi. Terima kasih Bang. Kami doakan ini sukses selalu. Amin. Khususnya jasa-jasa yang sudah diberikan kepada negara, khususnya dalam mengawal demokrasi di negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.